Dan juga kita juga haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang atas berkat junjungan beliau, tuntunan beliau, kita bisa sampai ke zaman ini, abad ini, untuk senantiasa menimba ilmu pengetahuan, mengarungi kehidupan ini berdasarkan dari tuntunan dari Nabiullah kita. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam ruang virtual. Dalam mata kuliah video promosi ini kita akan membicarakan terkait bagaimana proses kreatif untuk produksi karya iklan layanan masyarakat yang telah dikumpulkan skenario-nya, kemudian telah kita bagi antar kelompok dalam beberapa kelompok, dan seperti apa petunjuk teknisnya untuk pelaksanaan, ya termasuk dengan waktu yang bisa dikerjakan agar karya ini sudah bisa selesai. Ya, karena pada dasarnya di mata kuliah video promosi ini kita akan mengerjakan ya yang pertama itu 3 garis besar hal yang kita kerjakan. Yang pertama kemarin kita membuat proposal PKM GFK yang berdasarkan ide gagasan yang dibuat skenario-nya, kemudian ditawarkan, ya syukur-syukur nanti kalau ada yang lolos itu akan diproduksi dan dibiayai oleh Simbel Mawa, ya. Kemudian kita dalam mata kuliah ini yang kedua mengerjakan pembuatan iklan layanan masyarakat dengan beberapa tema yang telah ditawarkan, kemudian telah dibentuk tim yang akan disepakati salah satu skenario akan diwujudkan menjadi sebuah karya audiovisual. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membuat kampanye profil bisa itu sifatnya usaha, komunitas, ataupun sekolah, instansi, dan sebagainya. Artinya ada profil yang akan kita bikin dalam mata kuliah video promosi. Tetapi dalam pembuatan karya-karya audiovisual tersebut tetap menggunakan teknik sinematografi, teknik pengambilan film yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, secara kaidah-kaidah sinematografi, teknik sinematik yang kita gunakan untuk membuat karya audiovisual dalam mata kuliah video promosi. Jadi akan saya share tim-tim yang telah ya untuk mengontrol sejauh mana diskusi atau pembicaraan dengan timnya masing-masing, kesepakatannya yang mana akan diproduksi. Ya, jadi kemarin itu memang ada beberapa yang double-double namanya, ya karena itu mengisi beberapa kali. Google Form-nya diisi beberapa kali dan saya juga berusaha membaca beberapa, nampaknya masih ada yang double juga karena luput dari puluhannya, hampir ada 70-an yang nama-nama itu ada yang sempat tidak saya lihat, jadi belum sempat dihapus. Jadi nama-nama ini sudah kita bagikan di grup WhatsApp. Di sini grup 1 adakah orangnya? Halo, bisa ditanggapi? Nurul Sayadi Lukman, Musdalifah Nur Pratiwi, Yusuf Hidayat, Dedi Septian, Hasan Hussein, Hidayatullah. Ada yang hadir di sini tim ini? Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah sempat dibicarakan dengan timnya? Ya. Belum, Pak. Ya, kenapa tidak dibicarakan? Sudah dikirim nama-namanya. Itu segera untuk disepakati yang mana akan diproduksi. Dari 6 orang ini, 6 orang ya? Dari 6 orang ini ada yang bersama di Makassar ya? Dari 6 orang ini ada di Makassar? Ada salah satunya di luar daerah? Sudah di luar, Pak. Di luar, masih di Kota Makassar atau di mana? Di luarnya di mana?
Boleh, Pak. Bone ya, bukannya di luar planet itu ya. Bone, bisa jalan-jalan ke Makassar, mau bikin dulu videonya, gimana? Jalan-jalan 1 minggu, boleh ya? Untuk Boleh, Pak. produksinya, silakan yang bisa merapat, mengerjakan, nah tinggal kalian bisa memberikan misalnya apa tugasnya, misalnya temannya yang tidak hadir langsung untuk produksi, misalnya dia yang edit key, kan bisa dikirim ke Google Drive, nanti dia yang edit key videonya misalnya kalau memang berhalangan untuk hadir langsung. Jadi bisa kalian gunakan strategi-strategi khusus seperti apa metode yang kalian terapkan di timnya agar semua punya andil. Ya, begitu saya pikir idenya agar bisa jalan juga. Ya, saya kasih 2 minggu bisa ya. Saya kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya sudah terhitung 4 minggu sih dari yang lalu karena kan sudah dari perencanaan pembuatan skenario, kemudian pembentukan tim. Ini dari 2 minggu dari sekarang. Saya kasih waktu 2 minggu. Bisa nanti juga ini hasil karya ini sekalian bisa dijadikan nilai mid semester. Jadi poinnya juga besar. Jadi ada nilai mid semester sekalian dan dengan nilai artinya ada nanti kita akan coba urai apa-apa yang harus kalian lakukan untuk persiapan produksi ini. Ya. Boleh ya, nanti grup 1 silakan didiskusikan yang mana akan diproduksi. Ya, di situ ada Dedi. Dedi hadir tidak? Dedi ada? Ya, boleh kita apa-apa yang harus disiapkan untuk persiapan teknisnya. Ya, jadi yang pertama produksi LM. Ya, kemudian penentuan skenario, kemudian kita bisa juga jobnya ya, penentuan kerabat kerja. Kerabat kerja apa-apa yang akan dikerjakan oleh tim yang terlibat ya. Jadi sutradara misalnya siapa sutradaranya, ada DOP-nya. DOP itu Director of Photography ya, kameramen atau DOP. Kemudian ada penata artistik, penata cahaya ya, atau penata apa lagi? Penata suara. Ya. Ada penentuan kerabat kerja kira-kira siapa-siapa yang akan terlibat ya, sebagai apa perannya. Ya, bisa juga ada istilahnya unit manager. Ini kayak semacam pimpro. Ya bisa mengurus istilahnya semacam perizinan ya, unit manager untuk perizinan untuk lokasi ya, perizinan untuk lokasi dan konsumsi, misalnya untuk kebutuhan produksinya. Ya, unit manager ini bisa mengurusi termasuk perizinannya untuk perizinan lokasi, ya, atau jadwal produksi, perizinan lokasi dan konsumsinya. Kemudian persiapan misalnya apa namanya penentuan pemain ya. Istilahnya casting pemain, pemilihan pemain. Casting pemain. Ya. Apalagi yang akan dilakukan tadi kan
hunting lokasi ya tadi, hunting lokasi sekalian, hunting lokasinya di mana. Kemudian peralatan yang dibutuhkan. Kalau sebenarnya simpel sih tidak terlalu butuh banyak biaya ya. Kemudian justifikasi anggaran ya, penentuan kebutuhan biaya produksi. Kebutuhan biaya produksi yang perlu kita pikirkan juga apa-apa yang mungkin peralatan dibutuhkan dan pasti berhubungan dengan misalnya ada yang mau disewakan atau tidak bisa dipikirkan ke situ. Tadi kalau kru-krunya termasuk juga editor ya. Editor, ada makeup ya, penata gaya, penata rias itu makeup, penata rias dan busana. Misalnya untuk kostumnya wardrobe. Ya, itu yang di kerabat kerjanya. Nah, setelah ini siap, kalian tentukan untuk jadwal produksi. Jadwal produksi ya. Jadwal produksi itu 3 macam dari persiapannya, waktu persiapannya, kemudian syuting sampai ke editing. Ya, itu yang perlu dimasukkan yang poin-poin intinya di jadwal produksi. Ada tahapan persiapan tadi, kemudian syutingnya, kemudian kapan untuk penyelesaian karya videonya di tahap editing. Kira-kira ada apa lagi yang kira-kira dibutuhkan di praproduksi? Ya, biasanya kalau untuk orang yang profesional, mereka biasanya melakukan latihan. Jadi ketemu pemain, reading skenario, istilahnya reading. Ya, di sini setelah ada reading atau latihan. Latihan ini untuk pemain, bisa juga untuk blocking kamera. Bagaimana pengambilan gambarnya, latihan untuk pengambilan gambar, latihan pemain atau blocking kamera. Nah, itu juga dibutuhkan. Nah, karena di sini juga kalau dia sifatnya butuh artistik, properti, itu juga sudah dipersiapkan di tahap ini, di praproduksi. Oke, tolong hari ini kan tanggal 31 ya. 31, kalau minggu depan tanggal berapa? Tanggal berapa minggu depan? Sekarang tanggal 7, Pak. 31 Maret 2021. Baru minggu depannya 7 Maret. Berarti sampai ke April, Pak. Sorry. Kenapa Maret? April dan 14 April. Ini 14 April kita sudah bulan puasa ya? Atau bagaimana? Kalian mau ngerjakan ini 10 hari? Jadi kita selesaikan sampai tanggal sebelum masa bulan puasa, misalnya tanggal 10, 11. Gimana? Atau mau tanggal 10? Biar tidak mengganggu awal puasa. Atau ada yang pada pulang kampung biasanya. Sejak pulang kampung sih kalau awal puasa insya Allah. Bagaimana? Ini kan sekalian kita koordinasi proses kreatifnya seperti apa. Kira-kira kalau 10 hari bisa? Enggak, karena kan pasti masuk bulan puasa tanggal-tanggal 14 itu. Artinya kalau tidak terlalu berat, sebenarnya kan simpelnya, ini kan juga tadi saya sempat punya ide untuk bersama teman-teman untuk praktikum pengambilan gambar di Pinisi. Cuma karena lagi hujan dan tidak berhenti-berhenti, kita alihkan ke virtual kembali untuk diskusi untuk bagaimana proses kalian akan mengerjakan ini pembuatan film iklan ILM-nya, seperti apa prosesnya. Jadi misalnya ya, kita targetkan di 10 hari. Kita targetkan di 10 hari sudah bisa kalian melaksanakan produksi
Jadi artinya kalaupun jadi kita tidak syuting lagi di tanggal itu, kalau prediksi saya, artinya kalau kalian berusaha, berupaya untuk mengerjakan ini sebelum tanggal 10, jadi tanggal 10-an itu sisa editing. Jadi tidak syuting-syuting lagi, tinggal tahap editing. Ya, tidak apa-apa, silakan berkomentar juga, bersuara juga yang punya usul-usulan atau punya tanggapan, karena ini kita akan menantikan ada satu karya yang terlahir dari tim-tim yang telah terbentuk, satu karya ILM yang mana bisa dikerjakan. Kalau untuk peralatan kan pada dasarnya apapun alat yang ada, yang penting bisa menampilkan dengan baik visualnya dan audionya dengan baik juga. Ya, kalau punya kamera DSLR atau mirrorless, kalaupun ada handphone yang bagus kualitas gambarnya dengan perekaman suara terpisah, itu juga bisa digunakan sebagai alternatif. Jadi kalau ya kita gunakan sound recorder terpisah untuk menggabungkan di tahap editing dari gambar dan suara. Ya, sebenarnya hari ini saya rencana untuk memberikan praktikum lapangan secara bersama-sama, karena sudah janjian juga dengan Muhammad Adim untuk sebagai talentnya, sudah ada propertinya, cuma cuaca yang kurang bersahabat mungkin akan ditunda dalam beberapa hari ke depan, mungkin akan kita wujudkan juga pengambilan gambarnya, karena saya sempat bikin konsepnya yang simple, tidak ribet juga saya bikin konsepnya. Jadi ini saya share seperti apa naskah yang sebenarnya yang tadi rencana akan dilakukan bersama dengan saudara Adim. Jadi ini film iklan yang tadinya akan kita lakukan itu dari mana datangnya ide? Idenya itu muncul dari pengalaman kita. Sehari-hari itu banyak sekali pengendara motor yang seenaknya menggunakan motornya dengan ugal-ugalan. Jadi temanya itu masuknya di tentang keselamatan berkendara. Judulnya ini saya lucu-lucuan saja, kasih tulis-tulis seperti ini. Ternyata kamu teman kakakku. Ya, nggak tahu ini apa kalau disingkat TOTKTK. Ya, kan banyak juga di sinetron-sinetron yang terlalu lebay, memberi judul yang terlalu panjang. Ya, kayak gitu ya. Nanti idenya atau judulnya kalian bisa kembangkan dari masing-masing skenario yang ada. Nah, kemudian premisnya di sini, ya, banyak anak muda yang merasa bangga bisa mengendarai motor trail karena bisa menempuh berbagai medan di jalanan. Ya, berbagai macam medan ya, artinya dengan motor trail itu bisa melewati berbagai macam kondisi jalan yang bermacam-macam bisa dia hadapi, dia jalani, tidak seperti motor yang biasa, yang matic, yang tidak bisa diangkat naik ke trotoar, naik kemana untuk ambil jalan untuk dipakai. Kemudian jadi sinopsisnya yang rencana tadinya kita akan buat, ya mudah-mudahan nanti bisa terwujud ini. Ini Adim sangat senang bisa menjajal motor idamannya sejak dulu, yaitu motor trail. Dengan kecepatan tinggi, motor itu digunakan ke kampus untuk diperlihatkan ke teman-temannya. Sepanjang perjalanan, cara berkendaranya sangat berbahaya dan nyaris membahayakan pengendara lain. Saat di kampus, ia menunjukkan kemampuan berkendara di depan teman-temannya dan juga menggoda salah satu gadis yang ia taksir. Namun kelakuan Adim justru tidak mendapat simpati darinya. Saat Adim pulang, ia menabrak salah satu pengguna jalan. Terjadi perdebatan di antara mereka. Adim menghubungi kakaknya yang merupakan anggota polisi untuk datang membantu permasalahannya. Tak diduga orang yang ditabrak Adim adalah pemilik motor trail yang sebenarnya dan juga anggota polisi, teman seangkatan dengan kakaknya. Hal ini diketahui setelah kakaknya datang ke lokasi. Adim merasa sangat malu dan berjanji untuk berkendara dengan bijak di jalan raya. Jadi kayak gitu kayak gitu rencananya, idenya tadi. Kayak gitu rancangan idenya. Nah, itulah kalian bisa menggunakan pendekatan cerita. Jadi ada ceritanya, ada juga struktur dramanya di situ. Ada dramatiknya, ada openingnya seperti apa, ada masalahnya seperti apa, kemudian klimaksnya, masalahnya memuncak, masalahnya menjadi runyam atau semakin parah, memperparah keadaan masalahnya, kemudian akan ada endingnya seperti apa. Jadi contohnya yang tadi itu yang sebentar dirancang, ya kayak gitu ada di sini ada
puncak permasalahannya. Awalnya senang-senang begini, ternyata masalahnya sudah mulai muncul dengan cara berkendaranya saudara Adim itu yang tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan keselamatan dirinya sendiri, bahkan orang lain juga turut dibahayakan keselamatannya. Jadi temanya yang diangkat itu tentang ILM. Kalau untuk skenario-nya, ini saya coba share kembali. Untuk skenario-nya, yang itu rencananya scene 1 itu di luar jalan raya dan pagi. Adim nampaknya sedang menyapa dari jauh seseorang dan berpamitan pergi, ya dia kayak menyapa seseorang dari jauh dan berpamitan pergi menggunakan motor trail dan penuh semangat ya mengemudikan motor. Nah di sini ada kata-katanya, oke sebentar Ji, tunggu mak, tidak lama Ji, pergi Jaka beli rokok. Jadi sebenarnya saya sih sendiri mau memberi penekanan juga, kita tidak mesti menggunakan logat-logat dari Jakarta ya, atau karena kita yang pemainnya juga orang Makassar Ji, ya tidak perlu pakai logat kayak begitu. Jadi memang ya, ada nuansa kearifan lokalnya yang kita tonjolkan juga, sehingga kalau ditonton pun orang nanti akan ditambahkan subtitle untuk mempermudah mengetahui apa pesannya. Jadi sama aja sebenarnya juga waktu saya kuliah di Jogja kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bikin film pasti pakai bahasa Jawa karena sesuai dengan apa yang ada di daerah setempat, di daerah tersebut. Jadi kalau kita di Makassar ya bikin film Tommy pakai bahasa tajuk seperti ini. Ya, tapi kalau memang karakternya yang dibuat di situ memang ada orang Jawa, orang Jakarta ya enggak masalah. Ya itu fine-fine aja kalau memang kayak gitu, kecuali dia orangnya apa? Orang Makassar Ji, itu dipaksa-paksa juga malogat-malogat begitu sampai tali lidahnya ndak tahu. Anu, ya kemana nih? Ya gue tunggu nih, gue gitu. Kan aneh kalau kecuali ya kalau misalnya Cika yang jadi pemainnya orang Jakarta memang logatnya begitu ya ndak apa-apa memang kayak gitu. Ya ceritanya dia orang dari Jakarta datang ke Makassar terus mau ditemani ya, ada kemudian ketemu dengan Nur Alim ya, ditemani jalan-jalan akhirnya akrab, lama-lama semakin akrab, ternyata menaruh hati ya, menaruh hati misalnya di situ, kemudian nanti belakangan akrab-akrab begitu, ternyata belum dia tahu ternyata ini sudah punya gebetan sebenarnya, punya ya cuma dianggap teman. Jadi ada yang kasih tidak sampai misalnya kan kayak gitu. Jadi bisalah kalian bagaimana meramu skenario-nya, ada ceritanya yang menarik. Jadi kita membuat ini memang pada dasarnya intinya ini iklan layanan masyarakat, tetapi ada bumbu-bumbu film, pendekatan film, ada dramanya yang kita lakukan. Kalau film yang paling banyak mengeluarkan emosi, menguras emosi itu biasanya film Korea ya. Kalian suka nonton film Korea? Ya, sampai nangis-nangis. Ya, biar laki-laki nonton film Korea ikutan nangis ya. Kalau kalau itulah kayak keberhasilannya orang luar ya. Mungkin kita kalau sinetron kan film Korea itu kan juga karena panjang episodenya sama halnya dengan sinetron. Ya, kalau saya sih ambil positifnya saja karena mereka mampu untuk membuat cerita itu sangat menarik dan kita ketagihan untuk terus menonton. Ya, kayak kita ketagihan untuk terus menonton videonya, filmnya sampai selesai. Jadi kalau saya menurut ke film apa saja sebenarnya bisa kita menjadikan sebagai cara untuk kita belajar menemukan referensi, ya, untuk menemukan referensi-referensi dalam membuat cerita, mengemas pesan dalam film yang kita buat. Ya. Baik, sejauh ini adakah yang ini mau sharing? Mungkin ada ide ceritanya yang bisa dikasihkan ide-ide tambah-tambahan ide. Adakah yang mungkin ya memang kan sudah banyak skenario-nya yang telah dikumpul, cuma mungkin ada yang mau ditawarkan untuk didiskusikan, boleh juga sambil kita bisa mengukur sejauh mana menariknya skenario yang akan dibuat.
Karena sebenarnya kan biar simple saja, ya, biar simple saja itu, biar simple saja materinya, idenya, tetapi dikemas dengan unsur dramatik yang menarik, yang bagus, intensitasnya, ketegangannya, ada suspense-nya di situ yang kita berikan, dan tidak bertele-tele, itu sudah sangat bagus. Tidak mesti ceritanya panjang, tidak mesti banyak scene-nya, tidak mesti banyak lokasi yang digunakan. Itu sudah cukup juga untuk bisa menyampaikan pesan seperti apa film yang kita buat. Tidak mesti panjang sekali, hanya beberapa scene, mungkin hanya 3 atau 4 scene, sudah bisa. Oke, saya lanjut tadi dari ide skenario yang akan kita buat dengan Adim itu kayak gini kan. Di awal itu hanya ditampilkan di awal itu hanya ditampilkan adegan dari Adim. Jadi memang kalau di naskah ini saya sengaja tidak menampilkan siapa sebenarnya lawan bicaranya di sini. Karena kayak ini Adim nampaknya sedang menyapa dari jauh seseorang. Ini dari jauh seseorang, saya sengaja men-setting ini tidak menampakkan siapa orang yang diajak. Karena nanti akan ada hubungannya di sini. Karena intinya sebenarnya Adim itu meminjam motor yang dipakai kakaknya. Nah, sebenarnya di sini dia menyapa kakaknya, dia mau pinjam motor yang dipakai kakaknya yang pada dasarnya bukan motornya kakaknya juga, motornya itu adalah motor dari teman kakaknya. Cuma memang Adim ini dari dulu senang sekali melihat motor-motor seperti itu, motor trail seperti itu, dan merasa kapan ya punya kesempatan mengendarai motor itu. Jadi idenya seperti itu. Nah, kayak gini dia mau pinjam motor itu, dia bilang enggak lama Ji, hanya pergi beli rokok. Ya. Kemudian pada scene kedua, tetap masih di jalan raya, ya Adim dengan lincah menjajal motornya, menjajal di sini. Kemudian mendahului pengendara lain, menyelip dalam kemacetan dan nampak perasaannya yang sangat senang. Ini ada VO, VO itu voice over, artinya suara dalam hati dari Adim, VO Adim. Jadi ini tidak diucapkan secara dialog, mungkin akan direkam secara terpisah di studio atau di ruangan untuk mengeluarkan apa yang disampaikan dari pikirannya. Kayak ini mantap sekali bosku, harusnya kalau kayak gini ada cewek yang ikut di belakangku. Ya, kayak gitu dia pikirannya, dan tapi terdengar oleh penonton, makanya dikasih tulisan VO Adim. Kemudian di situ dia mengemudikan motor jalan raya, nampak juga sesekali berdiri di atas motor melihat suasana jalan yang macet. Ya, tahulah ya, mungkin kalian pasti sudah sering melihat kayak gitu suasana-suasana di jalan, ada yang kayak jago sekali dia bawa motor. Saya memang kadang melihat begitu. Di jalan ada pengendara yang karena macet ya biar trotoar dia naik dilompatkan motornya, sampai pernah ada lucu ya, ada motor kayak gitu dia ambil karena di Jalan Alauddin pernah ada demo macet sekali begitu, dia langsung kasih angkat motornya, kayak seolah-olah kayak atraksi, langsung angkat motornya di trotoar, langsung dengan kencang dia kasih jalan di jalur pejalan kaki, nanti sampai di ujung ternyata sudah got di situ. Nah kayak malu sendiri, kasih maju lagi masuk di got karena enggak ada tempat turunnya. Dia kasih jalan motornya di trotoar, pas di ujung tidak ada untuk tempat turun karena sudah got di situ, kayak terpotong ke trotoarnya, langsung masuk ke got. Jadi kayak gitulah, kayak muncul ide dari pengalaman sehari-hari, kita lihat kondisi di jalan raya seperti itu, banyak pengendara, banyak sih sebenarnya. Kalau saya pengalaman juga ya, kadang-kadang kalau mengendarai mobil, kalau kita mau belok kiri, mau masuk ke lorong, ternyata ada lagi mobil sudah mau masuk, kepala mobil sudah masuk setengah di belokan, masih ada lagi motor yang ambil jalur kiri juga, mau dijepit kah, mau terjepit sama mobil, tiba-tiba langsung mau dengan beberapa setengah detik dia langsung mau ambil jalan. Kita kan kadang kaget, enggak lihat kalau ada motor yang tiba-tiba nyerobot langsung ambil tikungan, padahal kita sudah belok duluan ini. Ya mungkin ya biasa Yosep kayak gitu ya. Ya sudah lihat mobil belok langsung ambil juga kirinya, mau dijepit atau gimana ini. Ya kayak gitulah, artinya kalian bisa menambah bumbu-bumbu nyata ya, pengalaman-pengalaman pribadi, ataupun mungkin bisa saja kita lakukan semacam
pengembangan ya, pengembangan biar lebih dramatis, atau ada yang lucu juga perlu. Ada juga hal yang lucu ya, kadang ada hal yang lucu tetapi dramatis ya. Oke. Ada pernah film yang kami buat, yang saya salah satu tim produksi di film itu, judulnya Film Putih ya. Coba saya browsing di YouTube, ada karya waktu masih saya kuliah. Itu ada salah satu adegan yang sangat menyentuh hati saya, karena miris melihat itu ya. Ada, coba itu judulnya film putih judulnya. Atau apa kemarinnya ada teman yang upload pernah di Dimas ya, mungkin di sini Dimas Sandi. Oh, ini filmnya. Halo, ini kalau saya putar video kedengaran enggak? Terputar enggak di situ? Halo, bisa terputar tidak? Kalau saya putar kayak gini? Enggak kedengaran suaranya, Pak. Enggak kedengaran suaranya? Di kaya. Iya. Cuma visualnya jalan ya? Jalan, Pak. Patah-patah videonya, Pak. Patah-patah ya, enggak apa-apa. Saya kan Tanji, ada salah satu adegan yang saya mau tunjukkan ya. Di sini saya sebagai asisten DOP ya. Ini waktu syuting di Jogja, waktu itu lagi pemilu-pemilu, jadi kami ambil gambar, ini gambar betulan ya, terus kasih logo TV di sini ya, TV kampus. Saya kasih TV Art TV, kan dulu situ seni ya, sekolah seni, jadi kita kasih namanya Art TV. Kemudian ada waktu itu Amin Rais, lagi ada SBY yang lagi kampanye. Ini videonya dibuat sendiri kepentingan properti film. Kemudian ada sepeda ya, kayak gitulah, kayak teman-teman ada. Ini kebetulan sepeda yang saya pakai ke kampus yang dijadikan properti. Pemainnya seperti itu. Ada ya, banyak sih sebenarnya yang bisa. Ya, ada salah satu adegan yang coba saya cari yang menyentuh hati. Ini kan ceritanya tentang pemulung yang berbagai macam kondisi kelas masyarakat yang akan dipengaruhi oleh caleg-caleg dalam menentukan pilihannya. Ya, oke, di bagian ini ya ada adegannya. Oke, ini sedikit cerita ya. Di sini kan ceritanya ini ibu-ibu pemulung ya, sampai malam dia mencari botol nanti akan ditimbang untuk mencari uang ya untuk keluarganya. Dan di situ ada anak muda yang di depan Circle K. Ya, ada anak muda di depan Circle K di sini. Ya. Oke, lihat kan videonya ini lagi saya pause. Di sini ceritanya kan ada beberapa anak muda yang di depan Circle K kayak gitu. Dia sambil makan kacang dan minum-minum alkohol, ada botol-botol bir di situ. Dan ibu ini mendekat ke situ dan meminta bekas botolnya. Ibu itu meminta bekas botolnya kepada anak-anak muda ini untuk dia kumpulkan ya, karena akan ditimbang, dijual. Dia mendekat di situ. Ya. Nah, ibu ini minta botolnya. Ibu bilang minta botolnya, Mas. Ya. Nah, ini di sini sebenarnya ada kayak lucu juga, kayak miris juga, karena nanti jawaban dari anak muda ini. Nah, jawabannya anak muda itu, botolnya kan masih ada isinya, masih ada sedikit isinya. Nah, nanggung Bu. Bukannya tidak mau, tapi dia bilang anak mudanya, ini botolnya masih ada isinya Bu, nanggung.
Nah, terus ibunya bilang, ya dihabiskan aja. Ya tolong dihabiskan, nanti saya ambil botolnya. Ya tolong dihabiskan minumannya, nanti saya minta botolnya. Nah, di sini yang mirisnya karena anak muda itu kayak dia ya enggak apa-apa diambil, tapi ibu yang habiskan. Ibu boleh ambil botol ini, tapi minum gitu. Ya, habiskan isi birnya. Masih ada sisa birnya, ya tolong ibu yang minum dulu baru boleh ambil, kayak gitu. Nah, nah, nah di sini yang mirisnya karena ibunya ya betul-betul hanya dia setujui dan minum betul itu sisa birnya yang tadi demi untuk bisa dapatkan botolnya. Karena botol-botol kayak minuman begitu kan lebih mahal harganya ya dibanding botol kecap atau botol yang lain yang lebih botol bir atau kayak gitu nilainya lebih mahal dibanding botol yang biasa. Botol sirup kah, botol yang biasa. Ini saya maksud kadang-kadang orang kalau bermain bahasa simbol atau membuat adegan kadang-kadang ada yang menyentuh hati tapi lucu tapi miris. Ya, kayak gini contohnya. Ya, ini saya buat dengan teman-teman itu tahun 2009. Tahun 2009 di Jogja. Ya, malah saja jadi sempat jadi pemain di sini. Ada salah satu pemain ternyata waktu itu disempat deh guys. Ini waktu masih kurs. Sempat sih saya berperan jadi pemain di sini. Jadi petugas pegadaian. Itu namanya ada Indra Wijaya. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berpikir kreatif lah bagaimana membuat ini juga skenario-nya jadi punya makna. Maksudnya punya makna ya. Ya. Kalau tadi itu tahun 2009 kami sudah bikin yang kayak gitu ya, mungkin kalian di tahun 2021 ini bisa lebih hebat lagi. Bisa memikirkan sudah banyak nih juga referensi dari YouTube atau dari semua sumber-sumber video-video kreatif atau karya-karya video audiovisual yang gampang didapatkan untuk mendapatkan inspirasi. Oke, mungkin itu ada tanggapan, silakan. Ya, silakan ditanggapi biar kita ada diskusi juga seperti apa proses kreatifnya. Jadi kurang lebih sebenarnya saya kasih waktu 2 minggu. Cuma kalau untuk efektifnya lebih baik kalian bisa mengerjakan ini di 10 harian karena kalau di pas 2 minggu itu akan mepet dengan waktu awal puasa. Kalau kalian bisa bergerak nih 1 minggu ya 10 hari lah kurang lebih. Jadi sekitar tanggal 10-11 April itu sudah bisa selesai syuting. Oke, bagaimana? Silakan ditanggapi sebagai bentuk diskusi kita. Ya. Ya, jadi ini untuk hari ini harus segera dirapatkan dengan tim-timnya seperti apa tugas-tugas masing-masing kerabat kerja, masing tim untuk mewujudkan ini menjadi film iklannya seperti apa. Harus mulai bergerak, mulai berjalan diskusi atau setelah pertemuan virtual ini langsung dirembukan yang mana bisa diproduksi. Karena pemikirannya adalah bagaimana naskah yang mana yang paling bisa diwujudkan, naskah yang mana yang paling bisa dikerjakan. Misalnya kan banyak naskah mungkin yang bagus, tapi kan sulit untuk diwujudkan. Misalnya adegannya di kantor polisi, ya kalian mungkin apakah bisa menyewa ruangan atau setting ruangan menjadi sebuah settingan kantor polisi atau bagaimana, atau kalian misalnya syutingnya di hotel, ya kalau memang syuting seperti ya boleh minta perizinan lokasi, ya ada penggerebekan misalnya, ya atau ada ya apakah boleh ada yang sharing idenya, boleh silakan ada yang sharing, saya punya ide seperti ini, biar kita respon, biar ada interaksi di perkuliahan kita, silakan. Bagaimana Ahyar, ada idenya seperti apa Ahyar? Apa yang kamu mau buat? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ide-ide saya seperti itu, apa latar belakangnya dan bagaimana eksekusinya. Ya, silakan kalau kalian juga punya ide seperti apa.
kesempatan anak DKV itu jago bikin film, bikin video, bikin mesin grafik, bikin tipografi kayak gitulah. Ciri khasnya anak DKV itu keren-keren, kreatif, banyak bisa dibuat. Waktu saya kasih Jian tuh, waktu saya zaman kuliah, seumuran kalian itu semangat sekali, serius, semangat sekali untuk bikin film, bikin syuting-syuting dengan teman-teman. Kadang-kadang idenya liar-liar juga, idenya ndak terbatas ki. Kita masih muda, masih mahasiswa, apapun yang kita bisa bikin dengan kebersamaan dengan teman-teman. Ya mudah-mudahan kan biarpun masa pandemi seperti ini tetap tidak mengurangi kemampuan kita untuk berkreasi, membuat ide-ide kreatif. Ya, oke, Yusuf ya, Yosep, bagaimana idenya? Kau kan juga kemarin vlognya lumayan bagus, saya pikir kerja biarpun kerja sendiri begitu ya. Bagus idenya. Ada idemu seperti apa idemu hari ini untuk skenario-nya ini apa idenya? Ya, bagaimana? Bagaimana idenya Kak? Ini memang harus kayak gitulah kalau kita ini ya kesempatan untuk diskusi, sharing seperti apa idenya. Karena setelah skenario ada istilah story development, pengembangan cerita. Kalian harus membuat story development-nya, misalnya ada pengembangan struktur 3 babak. Babak pertama itu permulaan, babak kedua itu konflik, masalah memuncak, babak ketiga itu penyelesaian atau resolusi. Jadi intinya seperti itu, ada cerita yang kita angkat seperti apa masalahnya, kemudian masalah memuncak, dan endingnya seperti apa. Ya. Yang mana Yosep, apa idenya? Kenapa kamu malu-malu besar? Sini saya sudah ngomong juga mendak Ji. Ya kayak ketemu langsung lah, ndak mesti ke pinisi tadi. Silakan diobrolin apa idenya. Aktifkan mic-nya, ngomong. Anak DKV itu ndak hanya di belakang layar, nah harus di depan layar ada performing atau kemampuannya untuk presentasi harus bagus dong, harus bisa meyakinkan orang. Kita kan kelebihannya di situ. Kita bisa menyampaikan sesuatu dalam bentuk visual dan komunikasi dengan lisan juga harus bagus. Performance ya, untuk meyakinkan orang lain dengan konsep apa yang kita mau buat. Bagaimana idenya, Yusuf Hidayat? Ini kan bagus nih karena aktif videonya, bisa saya langsung lihat yang mana aktif, bisa diajak komunikasi. Apa idemu tentang apa? Tentang kuman, Pak. Tentang Kuman. COVID-19. Oh ya, apa ceritanya, sinopsisnya, inti cerita? Karena kan itu karakternya lagi duduk sambil nonton berita tentang COVID-19. Dia juga nonton tentang cara cuci tangan begitu. Ya. Terus dia main dengan hewan peliharaannya. Waktu Apa, dia main kucing atau apa hewannya itu? Hewan peliharaannya apa? Kucing. Kucing. Nah itu perlu kau latih dulu itu jadi pemain kucingnya juga ya. Terus gimana? Terus dia main-main dengan peliharaannya kan, jadi dia pegang banyak benda-benda, jadi kotor tangannya, jadi mau masuk ambil makanan, tapi dia sadar tangannya banyak kotorannya, jadi dia cuci tangan sebelum makan. Jadi inti ceritanya itu Pak, kayak kan sekarang orang panik karena COVID-19, jadi orang cuci tangan cuma gara-gara takut COVID-19, padahal banyak juga kuman lain yang harus cuci tangan setiap hari. Dari hewan ya, dari hewan. Bulu-bulunya juga kucing kan bisa orang tidak bisa punya anak katanya kalau kena kuman bulu-bulunya itu. Kita makan bulu-bulunya mandul seumur hidup ya. Begitu ya. Itu banyak jadi harus rajin cuci tangan, itu intinya Pak. Iya. Jadi ini untuk pencinta kucing ini bagaimana jadinya? Jadi yang punya hewan kucing jadi udah benci kucingnya nih. Ya jangan sampai juga nanti bagaimana pesannya diatur biar enggak jadi orang, tetap hewan peliharaan itu adalah kesayangan tapi tidak sampai membencinya juga.
Saya pikir tadi kau mau bikin lucu-lucu hewan peliharaannya berupa kuman. Jadi nanti dilihat hewan peliharaannya nanti pakai kaca pembesar. Oh ini hewan peliharaan. Ya, boleh juga ya. Itu kan idemu itu sebenarnya sudah berpikir praktis. Idenya Yusuf Hidayat sudah berpikir praktis. Saya tidak perlu kemana-mana, bisa kerjakan sendiri. Tinggal kasih masa nama-nama temannya selesai. Ya, dia sendiri jadi pemain, jadi kameramen juga. Ya, selesai tugasnya. Ya, jadi maksudnya tetap nanti akan dinilai sebenarnya bagaimana tingkat kesulitan ya, tingkat perjuangan untuk membuat videonya, kemenarikannya juga ya. Tetap ada beberapa sudut-sudut pandang kriteria penilaian nanti dari hasil karya videonya. Mudah-mudahan juga meskipun itu simple, tidak kemana-mana, bisa juga jadi bagus. Yang pernah kan saya sampaikan juga ada ide orang mau pergi entah ya apakah sudah saya sampaikan atau belum, yang ide tentang ada acara family gathering ya, acara jalan-jalan antar satu RT untuk pergi bertamasya di misalnya pergi ke Tanjung atau ke tempat-tempat wisata. Nah, cuma sebelum dia pergi, ibu-ibu perumahan itu bilang dress code-nya itu pakai baju putih dan celana jeans biru, dress code-nya. Jadi semua orang yang datang itu harus pakai jeans biru dan pakai baju putih. Tetapi ada masalah muncul di rumahnya. Itu ada jeansnya, mamanya itu jeansnya terlalu besar. Ya, mungkin sekarang dia kurusan, terlalu besar, jadi dia pakai longgar. Kalau enggak pakai tali pinggang langsung jatuh, enggak bisa di longgar sekali. Jadi solusinya anaknya mencarikan apa namanya itu kah? Tali pinggang bahasa belt apa? Ya, tali pinggang ya, tali pinggang, cari tali pinggang, dan tidak punya tali pinggang. Tapi anaknya bilang di lemari itu ada punya bapak. Bapaknya pergi kantor. Ada punya bapak itu kan bapaknya bilang ibunya bilang ya ambil cepat kalau begitu. Dia tahu anaknya disembunyi di dalam rak-rak lemari itu dan dia pakai, dan ternyata kan yang model lama, model jepit, dia tali pinggang yang model jepit, bukan yang dikasih masuk, ada dikasih masuk dikancingkan, tapi model jepit, jadi ditarik kainnya terus jepit, model begitu. Nah anaknya bantu tarikan, kencang sekali tarikan, langsung sudah kencang, langsung dia jepit, tak kancing ke, ya macet, jadi tidak bisa lagi dilonggarkan, jadi terkancing keras sekali anunya, tali pinggangnya tidak baru itu besi-besinya patah ki, jadi tidak bisa dibuka. Jadi ini ibunya sesak napas jadinya. Ibunya jadi sesak napas. Nggak, karena terjepit sama itu anunya, kencangnya dari tali pinggangnya. Itu maksudnya hal sehari-hari jadi menjadi dramatis ki. Jadi hampir sesak napas, mau dikasih nafas buatan atau mau dikasih pokoknya enggak jadi berangkat, jadi datang tetangganya apa macam-macam. Jadi halnya jadi hal sederhana tetapi karena dibuat dengan struktur dramatiknya yang dimainkan emosi penonton, dimainkan semua keadaan, kita biarpun tidak kemana-mana, hanya satu lokasi, hanya di rumah, tetapi karena itu ceritanya yang menarik, jadi bagus juga. Ya, banyak sebenarnya cerita bisa kalian angkat tentang adiknya kak bisa jadikan pemain, ya, ya. Atau misalnya ada dulu pernah film misalnya kan ada ibu-ibu yang kena penyakit gula misalnya kan, tidak boleh makan ini. Nah dia juga sembunyi-sembunyi mau makan itu, ada dia mau makan Silver Queen kah, tapi selalu dia digagalkan sama anaknya, selalu diawasi. Nah, akhirnya nanti suatu saat ya kayak gitulah, bisa kita mainkan dengan apa hal sehari-hari yang terjadi di sekitar kita, pengalaman kita secara langsung seperti apa. Nah di situ. Oke, boleh ada lagi 2 orang yang mau sharing idenya, biar mungkin nanti setelah ini biar kalian lanjutkan untuk rapat masing-masing tim untuk menentukan. Jadi saya kasih waktu 10 sampai 14 hari. Jadi targetnya 10 hari, tapi kalau belum selesai masih bisa sampai 14 hari sebelum masuk puasa sudah selesai ini tugasnya. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Andi Tendri mungkin. Andi Tendri ada idenya seperti apa idenya? Ya, aktifkan suaranya biar dengar. Apa ide tak?
Nggak keluar suaranya kayaknya, nggak aktif mic-nya. Aktif Jin, kecil. Iya, nggak kedengaran Tenri. Alim, Nur Alim. Nur Alim ini mantap juga ya, baju kuning. Ya, apa? Alim, apa idemu Alim? Ini Pak tentang perokok. Rokok. Rokok? Iya. Ya, terus gimana Iya. tuh? Gimana rokoknya? Eh, Ya, lucu Remaja ya, Pak. lucu sekali. Ya, terus Remaja Pak. Perokok aktif. perokok aktif. Iya. Terus, Awalnya baik-baik saja sampai akhirnya bertahap-tahap dia merasakan gejala penyakit. Hari pertama itu batuk-batuk sampai beberapa hari baru sesak nafas. ya, Eh, aduh, terus, baru sesak nafas. Baru nanti ceritanya ketemu lagi sama temannya bilang ya, kenapa kurusan kok. urusan ya. Ya. Baru lama-lama batuk sambil ada darah keluar dari mulutnya. Darah. Baru main sosmed scroll Facebook, Ya, tiba-tiba ada artikel muncul apa perokok aktif ini meninggal akibat kanker paru-paru. Baru buka itu artikel. ya. Buka itu artikel, baca gejala-gejalanya dan ternyata itu yang dirasakan. Baru di situ miannya. Situ dia sadar. Jadi Iya, tobat Pak. mi, tobat di situ. Tapi parah nih, Pak. Parah mi. Nggak bisa ceritakan semua, Pak. Oh iya ya. Alim, saya kasih satu juga ide tambahan untuk memperdramatis itu, menambah dramatis, toh. Misalnya dia duduk di depan rumahnya sambil scroll, ada orang berlarian. Ya, bilang misalnya meninggal ke Aji Kanang, Deng Kanang misalnya meninggal. Nah, kenapa yang ini selalu merokok itu yang banyak kan bisa dibangun lewat dialog saja, toh. Nggak mesti ditampilkan siapa yang meninggal, tapi lewat orang yang lewat. Misalnya di depan rumahnya lewat tuh, lari begitu bilang, kenapa banyak lari kan? Libatkan mau itu orang-orang dekat rumah, misalnya ada banyak orang berlarian di setting tuh, keduduk di teras, ada yang larian, nah, kenapa bisa meninggal? Pikir enggak apa-apa ya, itu mau tahu dari dulu suka merokok, ini bilang kayak menyindir begitu kan, lihat di HP-nya tadi ada berita ya, tambah ini. Ya itu untuk menaikkan intensitas dramatisnya toh. Kadang-kadang begitu diperkuat lagi dengan ini. Jadi enggak mesti juga dari dalam. Itu kan kalau dia lihat itu kan kesadaran diri sendiri. Kalau melihat scroll tadi itu dari diri sendiri, bisa saja dari luar juga bisa kita tampilkan dari luar, dari apa yang terjadi dari keliling. Ya itu kan sama juga orang begitu. Misalnya akan begini, ceritamu tentang orang mau sunat ya. Ada orang mau menikah umur 20-an, umur 25 begitu, tapi ternyata dia belum sunat. Nah, ternyata dia baru disampaikan dia bisa melamar pacarnya, bisa menikahi, yang penting sunat dulu. Serius pernah saya bikin begitu, pernah bikin film begitu. Nanti kamu saya share videonya. Ya, pernah. Jadi karena dia belum sunat, kan dia ceritanya waktu itu orang Medan, toh orang Medan kan banyak juga non di situ, jadi enggak sunat. Dia melamar itu si Marni ya, ceritanya Marni kan. Jadi harus sunat dulu, harus bersih. Ada di YouTube videonya sih kalau mau nonton. Ada videonya. Jadi itu ya, jadi karena waktu itu ada keluarga semua berkumpul. Nah, ada sepupunya dan datang itu. Dia bilang, dokter. Baru kan itu kan sudah misalnya dibahas, secara tidak sengaja ada sepupunya datang berkunjung ke rumahnya. Nah, ternyata dokter bede. Baru ditanya itu, bilang apa kegiatannya sekarang, nak? Bilang biasa, sunatan ke kampung-kampung, sunat-sunat begitu. Wah, langsung tambah kaget, takut. Ya, serius ada filmnya, nanti bisa share filmnya kalau kalian mau lihat. Sampai dibikinkan ilustrasi tuh, ayam dipotong lehernya itu. Ditampilkan imajinasinya bagaimana orang kalau disunat itu bagaimana takutnya. Ya, ada sih ceritanya kayak gitu. Nah, ini saya kasih biar kalian bisa berimajinasi
mengumpulkan bagaimana membangun unsur dramatis dari cerita. Kita visualkan lewat adegan, lewat ceritanya orang, lewat maksudnya bisa lewat dialognya tetangga, lewat ininya langsung menyentuh ke mendengarkan. Saya tidak mesti dia bicara langsung ke objeknya, ke orang yang bersangkutan, tapi dengar ceritanya, lihat di TV kah, atau dengar obrolannya orang kayak gitulah. Nah, ya, jadi semacam itu. Ada satu orang lagi sebelum kita, saya tidak lama juga, memang 1 jam juga memang targetnya untuk kuliah virtual ini. Sudah hampir jam 10, mau saya share absennya. Oke, silakan. Siapa lagi? Fatul, ada demo Fatul? Iya Pak, ada Pak. Apa idemu? Ada 2 masalahnya sebenarnya Pak. Kan ada Ya. perempuan yang tidak Perempuan. pakai hijab tapi Nah. saling mencintai. Saling mencintai. Nah, tapi ada juga niatnya Pak, mau berubah jadi lebih baik. Ya. Jadi seolah pasnya di dalam mobil, Ya. ini namanya Bibip, tanya ke Elang bahwa ada nalia orang bercadar Pak. Iya. Ada nalia orang bercadar. Nah sekarang juga digabung kami sama masalah yang kemarin yang gereja katedral. Katedral. Ya itu katedral. Katedral. Ya. Ya itu Pak. Nah, dia kan jadi 2 masalahnya sebenarnya. Jadi pasnya lihat orang pakai cadar, dibilangin sama cowoknya bahwa kaget Pak pasnya bilang kenapa kamu pakai cadar? Gitu. Ya, lihat gaya kamu kayak preman gitu, sosokan mau jadi pakai cadar sambil memegang jidatnya ini Bibip karena dikira sakit. Terus diketahui ceritanya Pak karena dia kan dekat sama cowok, sering sandar sama cowok. Sandar? Apa dia bilang? Maksudnya dekat begitu Pak. Oh. Saling mencintai tapi mau berubah pakai cadar. Iya. Berarti saat itu dia pakai kudung atau enggak pakai kudung? Enggak pakai kudung Pak. Enggak pakai kudung, iya. Bisa nanti itu ya, siapa? Temanmu yang panjang rambutnya laki-laki, Ahyar kah siapa nanti? Iya, bisa juga jadi Pak. yang pakai cadar. Begitu Pak ceritanya. Tapi mau berubah jadi dia mungkin temanya kayak keamanan Pak. Nanti nanti di sini bicara dalam hatinya Bibip bahwa apa di sini bilang. Intinya jelaskan nih bahwa tidak selamanya orang yang jahat itu pakai cadar. Tapi ada juga orang yang tidak pakai cadar tapi jahat. Mau jelaskan bahwa semua akan berubah pada waktunya begitu Pak. Berarti jangan melihat hanya dari penampilan maksudnya itu ya. Bukan hanya yang dari penampilan yang menjadi hal utama. Tapi yang jadinya itu kan imajinasimu yang, tapi untuk hubungannya ini ILM-nya bagaimana? Masuk ke mana? Ya, keamanan Pak. Keamanan maksudnya itu? Iya, lebih jelaskan bahwa kan sekarang orang karena sekarang ada lagi masalahnya itu Pak cadar. Nah, bisa jadi ke depan takut lagi orang pada dekat sama orang pakai cadar. Gara-gara ini masalah kemarin yang di gereja. Cuma kan ini sekarang kan orang cadar semua karena pakai masker. Tidak Pak, maksudnya yang pakai baju itu yang terkenal dengan hitam, baju yang besarnya, jubah besar dan cadar ya. Kalau masker tidak Ji. Oh iya. Itu sih Pak. Oke, nanti anunya kan bisa kau bangun dengan memang dari caranya ngomong, caranya ekspresinya. Kadang-kadang kan kalau kita ada dialog ya yang kita rekam itu, yang kita ambil videonya, memang ada saat-saat yang biarpun dia enggak ngomong saja sudah lucu atau enggak hanya diam saja memperhatikan ekspresinya begini, sudah dapat maksudnya dia kayak gini ya. Ada kan orang menangis karena gembira atau menangis karena sedih. Beda kan, sama-sama menangis. Yang itu nanti perlu kalau memang latihan dulu. Makanya tadi bilang ada latihan bagaimana mendapat pemain yang betul, yang tepat toh. Ya, kalau misalnya mau dikasih pose orangnya, suruh push up 100 kali lu pemainnya baru direkam, kan dapat ekspresinya. Suruh lari-lari dulu. Artinya kadang-kadang kan ada cara-caranya biar bisa dapat feel-nya betul ya, atau misalnya yang pernah punya pengalaman, misalnya dia seolah-olah dia biar menangis bagaimana ya, apa hal yang atau menimbulkan ketakutan. Ada kan orang takut sama balon toh, jadi kasih takut pakai balon baru direkam ya, oke dapat nih ya, oke rekam. Atau gimana nanti kalian coba cari pemain yang tepat juga untuk memerankan karakternya. Jadi sebenarnya tim produksi bukan hanya dari
teman kelompok, bisa juga memanggil dari kelompok-kelompok lain. Cuma kan yang masuk di tim itu kan tim intinya. Tapi kalau mau lebih banyak dari itu yang dilibatkan tidak masalah. Bisa seperti itu. Cuma nanti tim-tim yang terlibat dalam kelompok itu harus ada tugasnya masing-masing. Sebagai apa Ki? Sebagai kameramennya kah, sutradaranya kah, penata suaranya kah, penata makeupnya kah, bagian konsumsinya kah, atau bagian editornya kah? Ya harus ada penata artistik. Harus ada semua andilnya, karena akan ada laporan, bukan hanya videonya yang jadi, ada laporannya, ada BTS-nya di balik layarnya. Ya. Ada BTS-nya. Oke, ada yang mau lagi menyampaikan ide-idenya? Boleh? Ada yang mau menyampaikan ide-idenya? Yang ceweknya mungkin? Yang cewek belum ini menyampaikan. Ada yang ceweknya yang punya teman ya, yang mahasiswi. Siapa yang punya ide? Silakan sambil diisi absennya juga. Yang absen bisa ditampilkan dulu videonya, kemudian di screenshot. Ya, bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Jadi itu ya, dikerjakan sampai tanggal 14 paling lambat. Ya. Paling lambat selesai tanggal 14 April. Karya film. Atau diusahakan juga kalau bisa sebelum puasa bagusnya sih. Biar kalian ndak lagi ribet. Kalau misalnya bisa syuting minggu ini, silakan syuting Miami. Ya, jadi saya kasih estimasi ya, antara tanggal 11 sampai 14. Sampai tanggal 14. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait proses kreatifnya atau proses produksinya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin seperti itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan dilanjutkan. Nanti info-info, jangan segan-segan untuk bertanya atau nelpon mau seperti apa, hasil karyanya seperti apa, ada kendala atau seperti apa. Jadi masing-masing bisa punya andil, setiap tim itu seperti apa perannya. Ya, nanti ada laporan produksi juga. Selain videonya ada laporan produksi. Selain video ada laporan produksi, ada menampilkan fotonya masing-masing kru, apa yang dikerjakan dalam prosesnya. Mungkin ada rapat produksinya kah, mungkin ada hunting lokasinya, lagi casting pemain kah, atau ada yang dilakukan dengan ya untuk melatih pemain atau rapat-rapatnya, boleh semua ditampilkan kayak gitu. Oke, baik. Demikian itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga semuanya bisa bekerja dengan baik. Silakan ya, tolong segera rapat dengan timnya yang mana mau ditentukan. Ya.
silakan rapat dengan timnya seperti apa. Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, segera komunikasikan dengan saya juga kalau ada kendala atau ada masalah seperti apa, biar bisa dicari jalan keluarnya untuk bisa proses produksi segera dilakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Segera isi absennya ya, karena terbatas waktunya. Capture memang videonya. Capture memang videonya sebelum diakhiri. Ya, jangan sampai lupa di capture untuk bukti screenshot kehadiran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bikin karya yang anu ya. Ya, Pak. Bikin karya yang bikin kita wow ya. Bikin karya yang wow, yang ya artinya out of the box juga bisa. Banyak referensi. Semangat selalu ya, sehat-sehat semua dengan tim.